قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu strategi kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Islam adalah dengan melakukan blokade atau pembaikotan ekonomi dan sosial terhadap Nabi Muhammad dan keluarga besarnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka berpikir ketika dibaikot, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib akan terpecah-pecah sehingga menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Namun, dugaan mereka salah. Mereka tetap solid dalam menghadapi langkah kaum musyrik tersebut. Setidaknya, ada 4 poin yang tertera dalam piagam pembaikotan tersebut. Pertama, tidak boleh menikah dengan salah satu dari mereka dan tidak boleh pula menikahkan dengan mereka. Kedua, tidak boleh menjual dan membeli apapun dari mereka. Ketiga, tidak boleh menerima perdamaian dari mereka. 4, tidak diperbolehkan merasa kasihan pada mereka sampai mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad. Piagam tersebut kemudian digantung di dalam Ka'bah. Pembaikotan terhadap Nabi Muhammad berlangsung selama 3 tahun. Riwayat lain ada yang menyebutkan selama 2 tahun. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian, di mana istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, dan paman Nabi Abu Thalib masih hidup. Keduanya dikenal sebagai pelindung Nabi dari gangguan kaum musyrik, juga ikut terbaikot dan tidak dapat berbuat banyak. Meski demikian, Sayyidah Khadijah memiliki peran penting selama masa pembaikotan. Sayyidah Khadijah telah terdidik dari keluarga yang terhormat dan serba kecukupan. Keluarganya, Bani Asad, mengetahui kalau rasa lapar akibat pembaikotan kaum kafir Quraisy akan menyakiti Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu, mereka berinisiatif mengirimkan sejumlah makanan dan barang-barang yang dibutuhkan lainnya untuk Sayyidah Khadijah. Barang-barang tersebut dikirim seorang budak dengan menggunakan unta pada malam hari, ketika kaum Quraisy sudah terlelap. Sayyidah Khadijah tidak memanfaatkan barang-barang itu sendirian, karena ia membaginya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Merujuk pada buku Khadijah Ummahatul Mukminin, karya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal tahun 2014, Sayyidah Khadijah meski tidak secara langsung juga berperan penting dalam peristiwa penyobekan kertas piagam pembaikotan, karena dia pula paku pertama dalam menghancurkan piagam pembaikotan diletakkan. Ketika itu, saudara laki-laki Sayyidah Khadijah, Hakim bin Hizam, bersama dengan budak membawa gandum untuk diberikan kepada Sayyidah Khadijah. Di tengah jalan, ia dihadang oleh Abu Jahal. Setelah terjadi ketegangan itu di antara keduanya, Hakim dibiarkan pergi dengan membawa makanan untuk Sayyidah Khadijah. Abu Bakhtari bin Hisham yang saat itu juga ada di lokasi kemudian mengambil tongkat pemukul unta dan memukulkannya kepada Abu Jahal. Semenjak itu, kaum berpikir untuk membatalkan pembaikotan yang zalim tersebut. Masih merujuk pada keterangan dalam buku yang sama, kejadian itu merupakan sebab dibatalkannya pembaikotan dan blokade kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya. Memang, setelah Hakim bin Hizam mengirimkan makanan untuk Sayyidah Khadijah dan Abu Jahal dipukul, banyak orang yang melakukan hal yang sama. Di antaranya adalah Hisham bin Aki Nahla. Tidak hanya itu,
Peristiwa itu juga membuat perempuan-perempuan Quraisy membicarakan hal itu dan mencela mereka yang tidak mengirimkan makanan untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib yang telah dibaikot. Hisham kemudian menggalang kekuatan dengan memprovokasi beberapa orang untuk membatalkan piagam pembaikotan tersebut. Semula ia mendatangi Zuhair bin Umayyah dan ibunya Atika binti Abdul Muthalib. "Wahai Zuhair, apakah engkau ridha kita memakan makanan, memakai baju, menikahi perempuan, sedangkan para pamanmu seperti yang engkau ketahui, tidak boleh menjual dan membeli dari mereka, tidak boleh menikahi ataupun menikahkan seseorang dari mereka," kata Hisham. Zuhair menjadi semangat setelah mendengar perkataan Hisham tersebut. Ia kemudian meminta Hisham untuk mencari orang lainnya. Maka Hisham mendatangi Al-Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari, dan Jam'ah bin Al-Aswad. Kepada mereka, Hisham mengatakan hal yang sama yang seperti disampaikan kepada Zuhair. Mereka menerima ajakan Hisham untuk membatalkan pembaikotan terhadap Nabi dan keluarganya. Untuk mematangkan rencana dan strategi pembatalan pembaikotan, pada malam hari mereka berkumpul di puncak Gunung Hajun untuk bermusyawarah. Hasilnya, mereka siap melakukan apapun untuk membatalkan pembaikotan tersebut. Keesokan harinya, Zuhair yang memakai baju terbaiknya melaksanakan tawaf di area Ka'bah. Di hadapan banyak orang, ia memprovokasi penduduk Mekah perihal kondisi Nabi Muhammad dan keluarga besarnya yang begitu menderita. Ia juga mengancam tidak akan duduk sampai kertas pembaikotan yang menempel di dinding Ka'bah disobek. Abu Jahal yang ketika itu berada di Baitullah mengatakan tidak akan menuruti permintaan Zuhair. Namun, ucapan Abu Jahal langsung ditimpali oleh Jam'ah, Abu Bakhtari, dan Mut'im. Mereka menegaskan tidak setuju dan tidak ridho ketika isi perjanjian pembaikotan itu ditulis. Mut'im bin Adi langsung menuju kertas perjanjian pembaikotan untuk menyobeknya. Namun kertas tersebut telah dimakan rayap, kecuali tulisan dengan menyebut namamu, ya Allah. Dengan demikian, berakhirlah masa pembaikotan dan blokade kaum musyrik Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan keluarga besarnya. Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah yang saat itu sedang sakit, kemudian keluar dari lembah Bani Hashim dan menuju ke rumahnya untuk memulai kehidupan yang baru. Masya Allah, begitu mulianya hati Rasulullah SAW. Beliau tetap berjuang dalam mendakwahkan Islam, walaupun beliau harus rela dibaikot bersama keluarga besarnya. Semoga kita sebagai umatnya selalu dalam lindungan Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah binti Khuwailid adalah manusia pertama yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW. Khadijah berperan penting dalam wahyu pertama Rasulullah saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu Ibunda Khadijah menyelimuti dan menenangkan Rasulullah SAW saat menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Setelah itu, beliau juga membawa Rasulullah ke sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Seluruh hartanya habis digunakan untuk berdakwah Rasulullah SAW, dan Ibunda Khadijah rela menjadi miskin atau kehilangan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Ibunda Khadijah wafat, Ibunda Khadijah hanya meminta suatu hal yang aneh, yaitu sorban usang milik Rasulullah SAW.
Bahkan ibunda merasa malu saat meminta sendiri kepada Rasulullah. Dia minta tolong kepada putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra untuk memintakan kepada ayahnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ada 4 wanita yang terbaik di dunia dan di surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, lalu yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, lalu Asia binti Muzahim yaitu istri Fir'aun, dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.